Kajian Sabtu Bada Subuh di Masjid Al-Muhajirin Kancil, Denak tema Ramadan momentum perbaikan diri untuk mengendalikan hawa nafsu, oleh Ustaz Muhammad Afan LC. MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur, berkah hidupnya, diluaskan rizkinya, istiqomah di dalam kebaikan, dan disampaikan kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fil ula yang telah menyampaikan kita di akhir ataupun penghujung daripada bulan Sya'ban. Tinggal hitungan hari lagi kita masuk bulan Ramadan ya Pak ya, nggak kerasa ya. Berapa hari lagi Pak? 4-5 hari lagi. Enggak. Iya benar ya. Apa belum ketahuan kita mah ya kapan masuknya? Ya kalau enggak hari Rabu ya hari Kamis. Cuman kalau Muhammadiyah itu udah ditetapkan Ramadannya tanggal 18 Februari. Kemungkinan kalau pemerintah 19-nya ya, kemungkinan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tanggalnya bisa sama. Tapi kalau enggak sama juga enggak jadi masalah. Kita ngikut aja sama pemerintah ya, karena sudah ada yang menetapkan tanggung jawab mereka. Kita tinggal ngikut aja, nggak usah ambil makanya kita perlu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat itu, karena ini bulan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, bulan suci Ramadan. Kita harus bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena orang yang berbahagia, orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, wajaba alaihil jannah, maka wajib bagi dia untuk bertempat di surga. Baru senangnya aja kita sama datangnya bulan Ramadan, itu fadilah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, itu sungguh luar biasa. Ini baru senangnya doang. Makanya kalau bulan Ramadan mau datang, kita kudunya bahagia, kudunya senang, harusnya senang, sebagaimana kedatangan kekasih kita yang tak kunjung datang, dia datang. Ya, kita kan kalau sayang sama orang, cinta sama orang Pak, udah lama nggak ketemu, terus sekalinya ketemu, gimana perasaan kita?
Oh, senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Nah, itu yang harus kita rasakan ketika datangnya bulan Ramadan. Kita harus senang, kita harus bahagia. Kalau kita udah senang, kita udah bahagia dengan datangnya bulan tersebut, maka amalan yang kita akan lakukan di dalamnya akan terasa mudah. Kalau kita senang datangnya bulan Ramadan, maka pasti sholatnya akan semakin banyak, puasanya, sedekahnya, baca Qur'annya, sholawatnya, zikirnya, sholat malamnya, tarawehnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, berjamaahnya, ya, itu akan mudah bagi dia untuk dilakukan. Kenapa? Karena udah cinta, karena udah senang, karena udah bahagia. Jadi kuncinya yang pertama untuk menyambut bulan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu bulan Ramadan, kita sambut dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, ya, dengan kecintaan kita kepada bulan tersebut. Ya Pak, ya, bahagia, senang, cinta. Insya Allah bagi orang-orang yang senang, bagi orang-orang yang bahagia, bagi orang-orang yang cinta terhadap bulan Ramadan, maka Allah akan berikan dia kemudahan untuk mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Itu anugerah terindah dan terbesar yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Makanya kan disebutkan syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku, kata Nabi. Gimana enggak mulia Pak, gimana enggak anugerah terbesar dari Allah kita beribadah satu hari di bulan Ramadan menyamai pahala yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu dengan 100 harinya mereka beribadah. Satu harinya kita di bulan Ramadan menyamai 100 harinya umat lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu bulan full ini mestinya kita betul-betul perhatikan dan betul-betul kita ambil kesempatan kemuliaan yang ada di dalamnya. Nabi pernah bersabda, ya, di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwasannya idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, suffidatis syayatin, maka para setan-setan dibelenggu, wa futihat abwabul jannah wa ghulliqal abwabun nar, maka pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya bagi mereka yang mengharapkan kemuliaan di bulan tersebut, dan Allah akan tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Jadi setan itu Pak di bulan Ramadan dirantai, dibelenggu. Makanya kalau kata setan mah bahasanya kepada kita manusia, kami para setan libur untuk menggoda para manusia ketika bulan Ramadan. Akan tetapi kalau para manusia masih juga kegoda, berarti setannya bukan kami, tapi setannya adalah manusia. Iya. Jadi jangan kita sering kambing hitamkan setan Pak. Kesian setan dikambing hitamkan terus. Kan udah dibelenggu. Maksudnya dibelenggu di sini setan tidak sesemangat menggoda manusia di luar bulan Ramadan. Digoda tetap ada, tapi nggak sebanyak di bulan biasanya. Ya, di bulan Ramadan setan terbatas dalam menggoda manusia. Makanya kenapa kok ada di bulan Ramadan dia tetap maksiat, di bulan Ramadan dia tetap lalai, di bulan Ramadan dia tetap berdosa, ya, melanggar daripada perintah Allah. Itu bukan karena syaitan, akan tetapi karena hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Jadi nafsu itu lebih sulit daripada setan. Jangan kita salahin setan terus, ya, salahkan hawa nafsu kita,
salahkan kelemahan kita di hadapan Allah. Kalau makanya nanti kalau di akhirat ketika kita menyalahkan setan, Allah berfirman kepada manusia, kenapa kamu berdosa, kenapa kamu melanggar perintahku? Terus Bani Adam manusia bilang kepada Allah, ya Allah, karena saya digoda setan. Setan ngebela dirinya Pak di hadapan Allah. Kata setan, bahasa Qur'annya, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian menyalahkan kami, salahkanlah diri kalian masing-masing. Artinya setan ketika di akhirat udah berlepas diri dari manusia. Nah, jadi jangan kita mengira ya kesalahan kelalaian yang kita buat itu datangnya dari setan, tapi pada hakikatnya itu dari hawa nafsu kita sendiri. Makanya ini bulan Ramadan adalah madrasah bagi kita, sekolah bagi kita, medan buat kita berlomba mendapatkan kebaikan, medan dimana kita berlomba mendapatkan kemuliaan, keberkahan, rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, innallaha azza wa jalla ja'ala syahrul ramadhana midmara li khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan itu adalah medan perlombaan bagi setiap hamba-hambanya. Yasabuna fihi, mereka berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk mentaati Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabaqa qaumun fafazu, dan di antara mereka ada yang menang daripada kebaikan keselamatan. Pilihannya ada dua, kita masuk bulan Ramadan kita menang apa kalah. Pilihannya ada dua, menang apa kalah, sukses apa gagal. Dan jangan sampai udah masuk bulan Ramadan kita menjadi hamba yang paling merugi, nggak memperbaiki diri di bulan Ramadan, nggak mau memperbaiki ibadah di bulan Ramadan, nggak mau mengintrospeksi diri di bulan Ramadan. Sholat ya udah sholat, nggak dipertambah. Sedekah ya udah sedekah, nggak ada juga ditambah. Puasa aja itu pun puasa nahan haus dan lapar doang, tapi lisannya nggak dijaga, telinganya nggak dijaga, matanya nggak dijaga, kakinya nggak dijaga, hatinya terlebih lagi nggak dijaga. Karena orang yang puasanya semacam ini, puasa hanya menahan haus dan lapar. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya menyebutkan yang qasimu shaum ila thalathati aqsamin. Puasa itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada disebut shaumul awam, puasanya orang-orang awam. Puasanya orang-orang awam ini puasanya bagaimana? Shaumu anil mufattiratil mubtilati lisyam. Puasa hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasanya saja. Ini puasanya orang-orang awam. Naik ke derajat selanjutnya saumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Siapa mereka? Orang-orang yang khusus ini nggak cuma nahan haus dan lapar ataupun nahan sesuatu yang membatalkan puasa, Pak. Tetapi puasa orang yang khusus adalah puasa dari segala maksiat. Ya, tidak hanya menahan dari haus dan lapar ataupun yang membatalkan puasanya,
mereka juga berpuasa dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, shaumul khususil khusus, puasa orang yang khusus di antara orang yang khusus. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa selain Allah. Artinya pikirannya, hatinya hanya Allah, tidak keluar dari Allah. Kalau dia berpikir atau memikirkan selain Allah, maka bagi dia puasanya batal. Bagi orang yang memikirkan selain Allah, bagi orang yang puasanya khusus di antara orang yang khusus memikirkan selain Allah, puasa dia batal. Nah itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kita ada di tingkatan yang mana? Ada di shaumul awam, shaumul khusus, atau shaumul khususil khusus? Kalau puasanya orang awam, ya udah kita sering ngelakuin kayak begitu. Sekarang kita harus naik kelas, kita harus naik tingkat. Yang namanya madrasah, yang namanya sekolah, ya pasti ada ujiannya. Nah ujiannya adalah kita menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itulah puasanya orang-orang yang khusus. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita naik tingkatannya Pak ya. Iya, jangan puasa awam terus, setiap tahunnya awam terus puasanya orang-orang umum. Orang-orang pada umumnya puasanya supaya nggak ngebatalin aja, ya. Tapi lisannya nggak dijaga dan lain sebagainya, anggota tubuhnya nggak dijaga. Nah, puasa yang kedua ini, yang kita mesti naik tingkat ke puasa orang-orang yang khusus. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang berpuasa sebagaimana orang-orang khusus berpuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dengan kita berpuasa, kita akan menjadi orang yang bertakwa, ya kan? Makanya Allah Ta'ala berfirman, tujuan daripada kita berpuasa la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, supaya kita semua bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Sedikit pun, sedetik pun tidak akan pernah menyia-nyiakan. Para salaf kita terdahulu Pak, ya Allah, ya, para salafun salihun, para orang-orang soleh terdahulu, mereka saking senangnya dan ihtimamnya, perhatiannya kepada bulan Ramadan. Mu'alla bin Fadl, seorang tabi'in, menceritakan keadaan para salaf. Kanu yad'unallaha sittata ashhur ay yuballighhum Ramadan. Saking senangnya pengen ketemu sama bulan Ramadan, mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Thumma yad'unallaha ta'ala ba'da ayyataqabbala minhum, dan mereka berdoa kepada Allah setelah selesai daripada bulan Ramadan 6 bulan supaya puasa Ramadannya ataupun amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh para salaf, ya, udah diperhitungkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, ya Allah sampaikan saya di bulan Ramadan. Udah masuk bulan Ramadan mereka betul-betul memaksimalkan bulan Ramadan dengan ibadah, dengan taat kepada Allah Ta'ala. Ya, ia baca Quran, ia sholat malamnya. Ya, maka sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Ghazali, ya, beliau menghatamkan Al-Quran, ya, di dalam sehari itu 1 kali. Dan di malam hari di dalam salat malamnya 3 kali. Imam Bukhari juga begitu. Imam Syafi'i di luar bulan Ramadan sehari sekali. Masuk bulan Ramadan sehari 2 kali khatam. Kita berapa kali khatam masuk bulan Ramadan Pak? Berapa kali khatam? Mudah-mudahan 3 kali khatam. Nggak apa-apa, 3 kali khatam. 10 hari pertama 1 kali, 10 hari kedua 2 kali, udah tuh 1 kali, 10 hari ketiga 1 kali. Jadi berapa kali?
tiga kali paling enggak kita hatam, dan paling minimalnya 1 kali kita hatam di bulan Ramadan. Perbanyak kita fokus kepada Al-Quran. Itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan, ya, yang kita bisa perhatikan dan kita fokus di dalamnya adalah membaca Al-Quran. Ya, para ulama, para salaf, para sahabat ketika masuk bulan Ramadan, mereka mengirit mereka, ya, dengan fokus membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Makanya mereka fokus di dalam membaca Al-Quran bulan Ramadan. Biarkan di 10 hari pertama, hari kedua, hari 10 hari ketiga kali. Jadi syukur-syukur 1 hari sampai yang penting kita udah niat, karena niat itu yang akan dicatat. Niat sebanyak-banyaknya, Allah saya niat mau khatam 1 hari 1 kali, ya Allah saya niat, ya Allah saya niat, ya Allah saya niat, sebanyak-banyaknya niat kebaikan. Apalagi kalau kita niatnya di bulan Ramadan, ya Allah kita niat di bulan Ramadan Pak, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatul mu'min khairun min amalih, niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Itu para salaf, keadaan para salaf terdahulu. Maka kita kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, ya, kepada Allah, maka jangan pernah kita sia-siakan puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan. Kita perhatikan sedikit demi sedikit, sedetail mungkin apa yang mesti kita benahi, apa yang mesti kita perbaiki, ya, apa yang mesti kita jaga, apa yang mesti kita hindari, ya, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini disebutkan bahwasannya yang membatalkan ini ada dua bagian. Nah, disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasannya qismun yubtilu thawab as-shaum la shaum nafsah fala yajibu alaihi al-qada. Ada bagian yang membatalkan pahala puasa, akan tetapi tidak membatalkan puasanya, dan dia tidak wajib mengkodok puasanya. Ini yang disebut dengan muhbitat. Apa? Muhbitat. Ini perlu diperhatikan, ya. Ada yang dia membatalkan pahala puasa tetapi tidak membatalkan puasa, hanya membatalkan pahala puasanya saja. Akan tetapi, ya, dia tidak wajib membayar fidyah ataupun tidak wajib untuk mengkodok, hanya pahalanya saja yang batal. Nah, ini yang disebut dengan muhbitat. Kemudian yang kedua, yubtilus shaum wa kadzalika tsawab. Yang kedua, dia membatalkan puasa, juga membatalkan pahala puasa in kana bi ghairi udhrin, apabila enggak ada udzur. Batal puasanya, pahalanya juga batal kalau enggak ada udzur, dan dia wajib qada. Ini yang dinamakan dengan mufattirat. Apa? Mufattirat. Ada 2 tuh yang perlu kita perhatikan, muhbitat dan mufattirat. Kalau muhbitat batal pahalanya, tidak batal puasanya, dan tidak wajib qada. Kalau yang mufattirat batal puasanya, batal juga pahalanya, dan wajib qada. Ini yang disyariatkan adalah mufattirat.
puasanya jangan sampai batal. Makanya kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, batal puasanya ataupun pahalanya, ya Pak ya. Nah, orang-orang yang bertakwa memperhatikan keduanya. Dia memperhatikan mufattirat dan dia juga memperhatikan muhbitat. Gimana caranya supaya pahala puasanya kagak batal. Insya Allah ya Pak, kalau puasanya insya Allah kita bisa tuh ngejaga. Iya, kuat, insya Allah kuat. Ya, udah hatam. Ya, mau puasa lebih dari 30 hari sekalipun, insya Allah kita bisa. Cuman yang sulit adalah menjaga pahalanya. Bisa nggak nih utuh pahalanya? Bisa nggak disempurna pahalanya yang kita dapetin? Bisa nggak di kemuliaannya kita dapetin secara sempurna? Nah, maka mesti kita jaga muhbitat. Yang pertama kita akan bahas adalah al-muhbitat, yang mana membatalkan pahala puasa. Makanya Nabi kan pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Tahun ini punya azam, punya niat, saya nggak mau ya Allah cuman dapat haus dan lapar. Tahun ini puasa saya harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan Nabi juga bersabda, ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama Nabi nyebutin al-kadhib. Apa al-kadhib? Berbohong. Ya, al-kadhib berbohong. Wal ghibah, gibah, gosip. Wan namimah, adu domba. Wan nadrah bisyahwa, melihat sesuatu dengan syahwat. Wal yaminul kadhibah, dan sumpah palsu. Itu ada 5 yang membatalkan pahala puasa kita yang mesti kita jaga. Dan semuanya itu dari anggota tubuh kita. Yang pertama al-kadhib, berbohong. Apa sih yang namanya kadhib itu? Al-ikhbaru bi ghairil waqi, mengabarkan sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Dia kabarkan tidak sesuai dengan kejadian. Itu yang disebut dengan al-kadhib. Akan tetapi al-kadhib di sini tidak semuanya dilarang. Ada berbohong yang diperbolehkan oleh syariat. Ini kudu dicatat. Ada berbohong yang diperbolehkan oleh syariat. Berbohong yang pertama, bohong untuk rukun. Bohong untuk rukun. Yang kedua, bohong untuk menyelamatkan. Yang ketiga, bohong untuk mendamaikan. Ada 3 tuh yang boleh sama syariat. Ya, yang dibolehkan oleh syariat ada 3. Bohong untuk rukun. Kayak gimana contohnya? Supaya ini kagak jadi perkelahian. Ya, contoh bini kita masak. Itu masakannya rasanya asin. Asin. Kalau kita jujur, itu bini ngamuk. Asin bener sih mah. Papa udah syukur-syukur gua masakin, kagak ada rasa syukurnya. Daripada bini kita ngamuk, daripada terjadi masalah, ada perang dunia, mendingan kita bohong. Oh enggak mah, enak banget, manis, enak, lezat, udah pas. Ini bohong yang kayak gini diperbolehkan oleh agama. Daripada ada dengan istri kita, ini boleh diperbolehkan oleh agama.
Ya, cuman kalau saya pribadi lebih baik jujur lah, lebih baik jujur. Soalnya kalau nggak jujur, itu makanan bakal asin terus, asin terus kalau masakan. Ya. Jadi kalau nanti ketika puasa, ya, kita puasa bohong kayak begini, tidak membatalkan pahala puasa. Kemudian bohong untuk menyelamatkan. Yang kedua, bohong untuk menyelamatkan gimana? Kalau ada orang, ya, pengen dibunuh, masuk rumah kita, kemudian orang yang pengen didolimin ataupun dibunuh itu nanya apa? Orang yang ingin membunuh dan mendolimi nanya ke kita, ada fulan bin fulan nggak? Oh, nggak ada, tadi saya lihat ke sana, padahal dia ada di rumah kita. Untuk menyelamatkan dia, maka kita boleh berbohong. Dan yang ketiga, bohong untuk mendamaikan. Ada dua tetangga kita lagi ribut, nggak rukun, ya, kemudian kita bilang ke si A, tetangga kita, kata si B minta maaf, ya, nah si B juga dibilangin, kata si A minta maaf. Akhirnya ya gara-gara mereka didamaikan oleh satu orang nih yang berbohong, padahal B nggak ngomong kayak begitu, A juga ngomong kayak gitu, tapi untuk mendamaikan maka bohong ini diperbolehkan. Ya, kalau nanti di bulan puasa ada yang kayak begitu juga nggak membatalkan pahala puasa. Jadi bohong yang diperbolehkan ada berapa Pak? Ada 3, yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, ghibah. Ya Allah, jangan sampai kita ghibah, ya, ngegosipin orang, ngomongin orang, hari-hari ngurusin orang, ya, hari-hari nggak ada kesibukan kecuali ngurusin orang. Waliyadzubillah min dzalik. Ini mesti kita jaga lisan kita di bulan puasa, berhenti dari ngomongin orang, berhenti dari ngurusin hidupnya orang. Mendingan kita ngurusin hidup kita sendiri, ngurusin ibadah kita sendiri, ngurusin amal kita sendiri. Nggak perlu kita ngurusin ibadahnya orang, nggak perlu kita ngurusin amalnya orang, ya, nggak perlu kita ngurusin kehidupannya orang, masalah rumah tangganya orang, itu nggak perlu kita urusin. Apalagi di bulan Ramadan udah sibuk sama diri kita sendiri. Akan tetapi ada ghibah juga yang diperbolehkan. Menurut Imam Nawawi, ya, beliau menyebutkan ada ghibah yang diperbolehkan. Ghibah ada 6 yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, ini mesti dicatat. Takut-takut kita terjatuh kepada ghibah yang di luar dari 6 ini. Nah, ini yang dimaksud dengan ghibah. Hati-hati Pak. Orang yang berghibah, yang suka berghibah, ya, maka dia akan sulit mati dalam keadaan husnul khatimah, wal iyadzubillah min dzalik. Ya, salah satu tanda penyebab dia mati suul khatimah, dia suka ngegibah. Jadi kalau kita mau ngegibah, ya, gibahnya harus ada di 6 ini nih yang sesuai sama syariat. Yang pertama yang diperbolehkan gibah ketika kita ingin melaporkan, ya, kezaliman, tadzallum, melaporkan kezaliman kepada orang yang berhak untuk mencegah kezaliman. Nah, itu boleh. Jadi misalkan kita nih ngelaporin nih sebuah kezaliman kepada pihak yang berwenang, kepada hakim, ya, kepada pihak yang berwenang, ada kezaliman, tolong dicegah. Itu kan kita ngomongin keburukan orang, ya, kita ngomongin kejelekannya orang, dia berbuat zalim, kita ngomongin, kita ngadu. Nah, ghibah yang semacam ini diperbolehkan oleh syariat, ya Pak, ya. Kemudian yang kedua, ghibah yang diperbolehkan adalah kita meminta bantuan kepada orang untuk mencegah daripada kemungkaran. Kita ngomong sama sohib kita, sama tetangga kita ataupun teman kita tentang saudara kita yang dia kelakuannya nggak benar. Nah, dengan syarat si orang ini yang kita aduin, ya, dia bisa berubah kalau kita ngasih tahu keburukan tersebut kepada orang yang tepat.
Jadi biarin deh. Nih misalkan ada si A nih berbuat maksiat terus, kita mau ngingetin susah. Akhirnya kita minta tolong sama si B, karena si B ini pinter ngomong, pinter nasehatin. Akhirnya si B ini nasehatin si A supaya berubah. Itu kan kita ngomong ke si B ini kan nyeritain kekurangannya orang. Ya, kita ngegosipin kejelekannya orang, ngomongin kejelekannya si A. Ya, maka itu ghibah yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, istifta. Ketika kita minta fatwa kepada pemberi fatwa, ya, kita minta fatwa, apa sih hukumnya? Ya, kita ceritain tuh, punya suami bakhil, punya suami pelit, gitu. Punya suami pelit. Nah itu hukumnya apa? Itu kita ceritain tuh, para istri ini nyeritain suaminya kayak begini, ngeluh tentang kondisi suaminya. Ya, ngeluh tentang kondisi suaminya ke ustadz, ke kiai, ya, ataupun ke orang yang sudah bisa memberikan fatwa. Nah dia nyeritain ini hukumnya gimana, mau nggak mau dia nyeritain kejelekan suaminya, mau nggak mau dia ngomongin kejelekan suaminya. Maka hal itu, ghibah yang seperti itu diperbolehkan. Begitupun sebaliknya, kita seorang suami ini pengen cerita tentang kejelekan istri kita kepada kiai, kepada ustadz ataupun orang yang mampu memberikan fatwa, ya, menjelaskan hukum, maka itu ghibah yang diperbolehkan. Yang keempat, ghibah yang diperbolehkan adalah ketika ada orang di suatu kampung yang secara terang-terangan dia bermaksiat kepada Allah. Dengan bangganya, dengan senangnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak malu. Kita ngomongin dia, Pak, karena udah ma'ruf ini orang, udah paham, udah tahu nih kita, si fulan ini mabok-mabokan, udah terkenal di kampung ini, di RT ini udah terkenal. Ya, misalkan ya, contohnya kayak begitu. Udah dia juga udah nggak malu, dia nggak malu dengan maksiat yang dia lakukan, dia nggak malu. Kita ngomongin dia, itu diperbolehkan. Karena dia sendiri aja nggak malu dengan perbuatan yang dia lakukan. Di hadapan manusia dia nggak malu, di hadapan Allah apalagi. Nah orang yang semacam ini boleh kalau diomongin. Ya, dengan syarat tadi ini orang dia bangga dengan keburukan, kemaksiatan yang dia lakukan tanpa rasa malu. Yang kelima, ghibah yang diperbolehkan oleh syariat adalah ketika melaporkan sesuatu, memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Memberi peringatan kepada kaum muslimin contohnya seperti apa? Kita ngasih tahu si perawi hadis ini ya lemah. Nah, mau nggak mau tuh kita ngomongin si perawi hadis ini lemah dari segi amalnya, hafalannya dan lain sebagainya, untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin bahwasannya perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini adalah dhaif, lemah. Itu diperbolehkan. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi orang, ya, itu ghibah yang diperbolehkan. Kita ngomongin kekurangan orang dalam artian ya supaya bisa mengidentifikasi, bukan untuk menghina. Contoh, Bapak kenal orang ini enggak? Bapak ini enggak? Oh iya saya kenal. Orangnya pincang atau orangnya rada. Orangnya buta, Pak. Itu kan kita ngomongin kejelekan orang, kita ngomongin kekurangan orang, maka hal yang seperti itu diperbolehkan. Selain daripada ghibah yang ini, maka jadi perlu diperhatikan ya Pak ya, jangan sampai keluar daripada 6 ghibah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, an-namimah. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Orang yang suka ngadu domba di antara warga,
suka bikin fitnah, nimbulkan fitnah, tidak akan masuk surga, dan puasanya pahalanya sia-sia. Jadi hati-hati kalau kita masuk bulan Ramadan yang suka menebarkan fitnah, berhenti dulu, libur dulu, syukur-syukur taubat dari namam, taubat dari ngadu domba. Suka banget ngadu domba tuh, hati-hati. Biasanya kita suka nemuin tuh, ya mungkin ada di antara tetangga-tetangga kita yang suka ngadu domba, ada. Ya, kita ingetin Pak, bulan-bulan puasa jangan suka ngadu domba. Hati-hati, suka ngadu domba kagak bakalan masuk surga. Supaya kita nggak masuk neraka, ya ayo kita saling ingetin satu sama lain. Kalau ada yang masih suka ngadu domba, kita rukunin supaya pahala puasa yang kita dapatkan sempurna. Ya, yang keempat kata baginda Nabi, nadhrah lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwah. Ya, melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah di bulan puasa. Ini hati-hati. Ya, melihat sesuatu yang haram tanpa syahwat ataupun dengan syahwat membatalkan pahala puasa. Dan melihat kepada sesuatu yang dihalalkan, ya, yang dihalalkan istri kita dengan syahwat di bulan puasa, ya, khususnya ketika masih berpuasa, itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Ya, jadi hati-hati nih. Ya, meskipun kita ngelihatnya ke istri kita sendiri, itu kan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Akan tetapi di bulan puasa ketika kita memandangnya dengan syahwat, ya, memandangnya dengan syahwat, dengan nafsu, meskipun itu halal, itu bisa membatalkan pahala puasa. Bi ayataladzadu bin nadhar, maksudnya ketika kita memandang merasa lezat, ya Pak, ya, bergejolak syahwat kita, apalagi memandang yang haram. Hati-hati, jangan main scroll tuh yang nggak jelas. Ya, kalau pengen scroll yang baik-baik, ya, ini HP nggak bisa lepas dari genggaman kita. Biasanya kalau lagi bete, ya, lagi bingung mau ngapain, itu tangan gatel, ya, ngelihat apa aja yang dibuka. Ingat, itu medsos ini sekarang ada algoritmanya Pak. Apa yang sering kita buka ketahuan tuh. Jadi ibu-ibu kalau mengecek bapaknya suka buka apa di medsos, lihat di pencarian, ya, itu ketahuan tuh. Kalau isinya dia seringnya ngelihat cewek yang suka joget-joget, itu di pencarian tuh ada semua itu. Iya, ketahuan tuh, pinter itu zaman sekarang tuh. Kalau sering ngelihat ceramah, ketika di scroll yang hadir ceramah terus, ya. Kalau yang dilihatnya tentang apa namanya, berita-berita apa namanya politik, itu maka yang di scroll, ketika kita scroll tuh adanya berita politik terus. Nah, makanya supaya kita algoritmanya bagus, ya, kita buka tuh yang ceramah, yang meningkatkan keimanan kita, yang meningkatkan semangat kita, ya, hadis-hadis, ayat-ayat Quran, ceramah-ceramah agama, khususnya di bulan Ramadan kita sering like-likein tuh Pak. Kalau kita sering like-likein begitu, itu yang keluar ya kayak begitu semua. Ya syukur-syukur kita taruh HP kita ganti sama Quran. Ya, tapi kan kalau begitu mah agak sulit ya. Jadi kita pelan-pelan, cara merubah diri kita itu pelan-pelan. Ya, untuk menjauhkan dari hal-hal yang semacam itu kita bitadrij, butuh step by step. Tidak bisa langsung. Maka di momentum bulan Ramadan ini kita melatih diri kita supaya semuanya positif. Yang kita lihat juga yang sesuatu yang halal yang diperbolehkan. Adapun kalau memang kelihatan kelewat, ya udah jangan lama-lama dilihatin ya. Udah scroll langsung digituin ya Pak ya. Dipindahin. Tapi jangan dibalikin lagi. Pindahin dibalikin lagi, dipelototin lagi. Tar belum kedip, jangan tahan. Nah, kalau udah kedipan pertama kan dosa tuh katanya, ya, jangan kedip dipelototin terus, nggak begitu juga ceritanya, ya, di scroll, di skip bahasanya. Nah itu, jadi jangan sampai ini mata kita ngelihat sesuatu yang haram,
Yang halal aja dengan syahwat nggak boleh, apalagi yang haram. Dan yang kelima, supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna, ya, dan tidak membatalkan pahala puasa kita, hindari dari al-yaminul kadzibah, ya, sumpah palsu, mengatasnamakan Allah, apalagi sumpahnya mengatasnamakan Allah. Demi Allah saya tidak mencuri, demi Allah saya tidak melakukan ini, demi Allah saya nggak nikah lagi bu, ya, demi Allah saya nggak nikah lagi mah. Udah bawa nama Allah, ya. Nah itu hati-hati yang kayak begitu. Jangan bawa nama Allah. Lebih baik izin aja, Pak, izin. Ya, izin. Siapa tahu diizinin di bulan Ramadan hatinya lagi pada lembut-lembut semuanya. Ya. Nah, begitu. Lebih baik izin. Jangan kita sumpah palsu, bawa nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini hati-hati. Kalau kita sudah sumpah palsu bawa nama Allah, la ilaha illallah, pahala kita nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Puasa kita nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir, qauluzur, berkata-kata kotor, wal fush, yang jelek, wal amalu bih, ataupun beramal dengan amal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yada qauladzur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'ama wa syarabuh. Maka barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat, dia nggak mau ninggalin di bulan Ramadan, maka Allah nggak ada hajat untuk melihat puasanya. Allah nggak ada hajat untuk memandangnya. Ya, Allah nggak ada hajat untuk menerima puasanya. Wal'iyadu billahi min dzalik. Ya, makanya betul, ya, Nabi pernah bersabda tuh, ya, daripada kita maksiat, ya, kita nggak bisa menjaga maksiat, makanya kita tidur. Dibilang apa? Sumtu shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Wa naumuhu ibadah. Dan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Daripada lisan kita kagak bisa dijaga, lebih baik kita tidur. Yang dimaksud tidur itu ibadah begini, Pak. Kita nggak mampu menahan maksiat, daripada nih gua bangun terus gua maksiat, gua ngomongin orang, mending gua tidur di rumah. Yang kayak begini yang disebut tidur ibadah. Pokoknya kita maksiat, lebih baik kita tidur. Inilah yang dimaksud tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ya, tidurnya orang ibadah. Akan tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beribadah di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan, ya Pak, ya, keistiqomahan di dalam beribadah di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itulah persiapan kita yang bisa kita siapkan, ya, untuk memasuki bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum ditutup, Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Karena kita beragama Islam, dan Islam itu begitu luas, ya Pak, ya, Islam itu begitu luas. Kalau tadi disebutkan kebersamaan apa namanya tadi, lupa lagi tuh, university, ya. Saya tahunya universitinya aja, ya. Tetapi di sebagian di sisi yang lain, Islam juga mengajarkan perbedaan adalah rahmat. Perbedaan adalah rahmat. Memang kebersamaan itu bagus, tetapi alangkah lebih bagusnya ketika kita berbeda pendapat, kita bisa saling menghormati satu sama lain. Nah, itu yang akan menimbulkan justru kebersamaan, karena tidak ada paksaan di dalamnya.
Tidak ada paksaan di dalamnya. Jadi kalau pendapat saya ya Pak ya, ini pendapat saya bagus, nggak apa-apa. Kita ambil yang paling tinggi. Berapa rakaat yang paling banyak? 20, 23 ya. Itu sudah sama witir. 20 salat taraweh, 20 tambah 3 salat witir. 23. Kita ambil yang paling tinggi ya. Kemudian yang biasa sholat tarawehnya berapa? 8 rakaat ditambah witirnya 13 jadi 13 jadi 11 ya, tambah witirnya jadi 11, maka nggak jadi masalah kalau di pertengahan dia mau pulang, nggak jadi masalah. Kita menghargai pendapat mereka yang 11. Kalau kita di sini ambilnya yang paling tinggi ya, yang paling banyak pahalanya yang 23 ya, yang 23 paling banyak pahalanya. Akan tetapi ya tadi, kalau yang 11 dia pengen pulang, dipersilahkan, gak jadi masalah. Itu pendapat saya. Karena kita harus tetap, meskipun kebersamaan itu penting, tetapi lebih penting ketika kita mampu menghargai perbedaan. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah sebuah bentuk daripada kasih sayang, dan tentu akan menimbulkan kebersamaan ya, daripada nanti dia nggak sholat di sini malah nggak jadi sama-sama. Misalkan harus pokoknya sholat di sini harus 23, kalau nggak 23 nggak boleh sholat di sini. Artinya kalau kayak begitu jadi nggak kebersamaan dong, permusuhan ya. Yang harusnya jemaahnya banyak malah pada pindah tuh jemaah. Di sini yang biasanya 11, di sini dia jadi pindah cari masjid yang 11 aja udah. Akhirnya jadi permusuhan, nggak ada kemaslahatan dan kebersamaan di dalamnya. Ya supaya sesuai dengan tadi itu ininya Pak RW ya, university. Oh gitu aja, university. University ada. Ya, itu baru sesuai yang kayak begitu. Monggo itu Pak, bagus pendapat saya. Ini kan tadi pertanyaannya pendapat saya ya. Kalau pendapat saya lanjutkan, nggak apa-apa, biarin aja. Yang mau 11 mau pulang nggak apa-apa. Memang sholat tarawih itu bahkan sunnah ya Pak, sunnahnya nggak full di masjid. Ini saya katakan ya, nggak full di masjid. Sholat sunnah tarawih itu sunnahnya, kalau pengen lebih sunnah nggak full di masjid. Kenapa? Karena Nabi sholat tarawih sesekali di masjid dan juga di rumah. Itu Nabi kan, begitu kan? Iya, Nabi nggak full di masjid karena takut sholat tarawih dianggap wajib. Nah itu malah nggak apa-apa ya, mau sholat di rumah sesekali sama anak istri nggak jadi masalah. Tuh mantap tuh Pak. Nah ini kita kasih ininya. Bahkan saya juga pernah dengar dari kajiannya Gus Baha juga pernah ngomong kayak begitu. Loh iya juga. Kalau kita pahami ya juga gitu ya, nggak jadi masalah, Islam itu ringan, Islam itu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Tuma'ninah, tuma'ninah itu nggak buru-buru. Betul, tuma'ninah itu nggak buru-buru, ya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama. Tuma'ninah sedang, pertengahan ya Pak ya. Kasihan yang pada udah tua, kalau kecepatan sakit dengkulnya. Nah opsinya begini Pak, tenang aja. Kalau yang udah nggak kuat, yang namanya tarawih itu kan sunnah ya. Kalau sholat sunnah itu boleh duduk Pak. Jadi sekarang begini, ambil enaknya aja, Bapak pengen sholat di masjid tapi imamnya kepanjangan bacanya, misal ya, imamnya kepanjangan, kita pengen sholat di masjid cuman imamnya kepanjangan, kalau saya berdiri nggak kuat, maka duduk nggak jadi masalah. Nah sekarang pengurus siapin kursi-kursi mulai dari sekarang. Nanti duduk berjamaah, bahaya ini. Sah Pak sholatnya, kalau sholat sunnah itu sah ya, sah. Kita ini jujur aja ya, kita ini kalau paham ilmu kayak begini ya, justru malah kita pakai iseng aja dulu. Kalau santri ini Pak, para santri ini kalau iseng mah begitu Pak
Ya capek, udah duduk aja sholat tarawih, duduk. Cuma memang kalau kita bahas masalah afdol, keutamaannya lebih afdol berdiri. Ini nggak jadi masalah daripada kita nggak sholat tarawih. Ya, mending sholat tarawih sekalipun duduk nggak jadi masalah dan sah, sholat tarawihnya sah. Itu opsinya tuh, opsinya bisa kita ambil. Ketemu imam lama nih, cuman gitu kepengen banget di masjid sholatnya, duduk aja nggak jadi masalah. Ya, duduk. Jangan maksakan diri, Pak. Bapak-bapak yang udah berdiri duduk. Tahu ya cara sholat duduk, pernah diajarkan ya sama guru-guru di sini ya. Iya, gampang sholat duduk. Ya, kalau bisa sujud ya sujud. Tapi kalau nggak bisa sujud, ruku dengan sujud itu harus apa? Harus berbeda. Sujud harus lebih rendah dari ruku. Nah intinya begitu. Cuma kalau masih bisa sujud ya sujud. Begitu ya. Tuh kursi udah ada tuh. Tambahin lagi. Kurang cuma 2 mah. Ya. Iya. Apa? Allah a'lam bishawab. Paham ya Pak ya? زاد معي شوقا يا حبيبي إليك، فاق قلبي عشقا بالصلاة عليك.